Amin. Bilang sama temannya, mari sama-sama belajar firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk jemaat dikasihi Tuhan. Saya akan langsung aja membahas firman Tuhan hari ini di Matius pasal yang ke-19 ayat ke-16 sampai ke-26. Oke, sekali lagi Matius pasal 19 ayat 16 sampai kepada 26. 10 ayat dengan judul Harta Terbaik. Harta Terbaik. Saya terdorong untuk menyampaikan dan mengajarkan kalian soal harta dan soal persepsi jadi kaya. Karena di usia youth yang adalah kuliah, pastinya kalau habis kuliah kita akan bekerja. Bekerja kita akan menghasilkan, kita akan mengenal yang namanya harta materi, yaitu duit ya, nabung. Bahkan gak sedikit banyak dari mahasiswa yang sudah mulai bekerja, sudah mulai punya tabungan, sudah mulai bisa menghasilkan untuk diri sendiri. Dan di usia-usia seperti inilah kita ini sangat gampang tergoda loh ya. Sangat gampang tergoda untuk ingin cepat kaya ya. Di usia seperti inilah kita akan terekspos. Ya, saya mulai dengan nominal 1 digit juta dulu lah ya. Mungkin gitu ya. Ini adalah 1 juta pertamamu yang kamu hasilkan. Atau ini 10 juta pertamamu. Atau ini 100 juta pertamamu. Di usia youth sampai nanti let's say usia produktif sampai 40 lah ya. Itu adalah usia produktifnya usia masa the golden age dari kehidupannya manusia. Dan disitulah adalah nominal pertama yang kamu miliki dalam hidupmu. Big deal banget gitu loh ya, big deal banget. Tuhan ingin kita diperlengkapi di dalam cara pandang kita melihat uang. Oke? Bagaimana kita tuh bisa melihat uang dengan kacamata Tuhan. Dengan perspektif dan God's point of view. Kalau kita tidak mengenakan kacamata Tuhan, sangat gampang loh tersesat. Sangat gampang kita tersesat dalam konsep uang maupun kaya ini. Dan yang tadi saya katakan Matius pasal 19 ayat 16 ini, judulnya orang muda yang kaya. Ya, malah disebut lagi orang muda. Ya, orang muda yang kaya. Di sini pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang anak muda. Saya bacakan ya ayat 16 sampai 26. Biar kita sama-sama membaca firman Tuhan dan ruangan ini diisi penuh dengan pembacaan firman. Karena kita belajar firman Tuhan ya. Saya minta partisipasinya juga. Saya baca ayat yang genap, kalian baca ayat yang ganjil. Oke? 10 ayat, jadi masing-masing kita baca 5. Saya baca 5, kalian baca 5. Dimulai dengan ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sama-sama katakan amin. Dari perikop ini bukan sebuah kesimpulan kalau mau ikut Tuhan itu harus jual harta terus kasih ke orang miskin gitu ya. Tapi pembicaraan ini bukan mentah-mentah langsung, oh pelajarannya berarti nggak boleh kaya. Bukan juga. Jadi pengaplikasian daripada perikop ini sangatlah kaya. Kita akan lihat sama-sama bahwa pembicaraan ini terjadi karena lawan bicaranya dulu gitu ya. Jadi ini bukanlah sebuah formula orang kaya nggak akan masuk kerajaan surga. Enggak. Tuhan tidak pernah against dan melawan orang yang kaya di dunia dan di bumi ini. Dan Tuhan bukan berarti formula orang kaya harus jual semua, bukan. Apakah orang kaya itu berdosa? Bukan. Jadi semua perspektif itu tidak bisa diartikan mentah-mentah dari ayat yang tadi kita baca. Tapi kita lihat dulu lawan bicaranya Tuhan Yesus. Jadi kita pelajari dari konteks orang muda yang diajak bicara ini. Ya, orang muda yang mengajak Tuhan Yesus berbicara adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Itu yang pertama dulu ya. Dia nggak kenal Tuhan. Yang kedua, dia seperti umumnya manusia yang ada di muka bumi. Manusia yang apa? Manusia yang kerja keras, ya. Karena itu sudah hukum alam, orang yang tidak bekerja tidak usah makan pastinya. Berarti dia itu bekerja keras dan dia menghasilkan. Orang muda ini kaya dan dia ini bukan orang jahat. Karena kenapa? Waktu Tuhan bilang lakukanlah ini semua perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu, ya. Kemudian jangan mencuri. Dia lakukan semua itu. Berarti dia orang baik. Oke, dia orang baik. Banyak loh kita temukan di kanan kiri kita. Mungkin itu juga orang yang kita kenal ya. Mungkin itu orang yang kita kenal, dia bukan orang Kristen, tapi dia baik. Banyak loh orang yang belum kenal Tuhan, mereka tuh baik. Tapi ternyata baik saja tidak cukup. Baik saja tidak cukup karena orang yang baik ini dia udah melakukan semua. Menarik sekali ya waktu Tuhan bilang lakukanlah perintah. Kenapa? Yang Tuhan sebut itu kan 10 perintah ya, ada 10 ya. Kenapa yang Tuhan sebut kami itu adalah 6 yang semua itu tentang relationship dengan orang gitu loh. Karena Tuhan sedang berbicara sama bukan orang yang kenal Tuhan. Jadi Tuhan bicara dengan bahasanya mereka gitu loh. Tuhan bicara tentang hubungan dengan sesama. Tapi dari 6 yang Tuhan sebut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu. Kemudian satu lagi apa tadi itu ya. 6 itu adalah hukum yang berhubungan dengan orang lain gitu ya. Tuhan gak sebut cintailah satu-satunya Tuhan Allahmu yang berhubungan dengan Tuhan, Tuhan gak sebut. Ya, kalau Anda perhatikan ya. Yang disebut itu adalah hubungan dengan manusia. Dia adalah orang baik. Tapi kenapa orang baik ini masih nanya? Masih nanya gitu loh. Apa yang harus aku perbuat? Kok dia gak yakin? Dia kan udah baik nih, ya kan? Dia udah baik dan dia malah dengan pede mengatakan, aku sudah melakukan semua ini. Terus apa yang harus aku lakukan? Gitu. Ternyata orang yang baik aja gak cukup. Orang yang baik pun suka bingung. Kalau aku sudah melakukan semua ini, what else? Dan ternyata orang kaya pun bingung. Karena dia datang ke Tuhan, apalagi yang harus aku perbuat? Nah, ada 3 hal yang orang muda yang kaya ini lakukan. Oke, orang muda yang kaya ini lakukan yang harus menjadi refleksi untuk kita, apalagi kita anak Tuhan gitu loh. Apalagi kita ini udah kenal Tuhan. Ini orang gak kenal Tuhan loh. Orang gak kenal Tuhan, satu dari pertanyaannya, dia tanya begini, apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh?
Kalian boleh garis bawahi ya. Ku perbuat untuk memperoleh. Ku perbuat untuk memperoleh. Inilah kebiasaan habit orang yang belum mengenal kasih karunia. Jadi punya sebuah kebiasaan dan habit yaitu mengusahakan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ini yang dilakukan orang muda ini. Dan ini juga jebakan, oke? Ini juga jebakan-jebakan yang sering sekali membuat orang muda jatuh. Karena orang muda di usia-usia produktif itu ingin mencoba banyak usaha. Mencoba menjalankan semua teori-teori dan pengetahuan yang dimiliki. Tapi celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini yang dilakukan orang muda yang kaya ini. Dia tanya, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh? The earning mindset. Sebuah mindset yang merasa dengan aku mengusahakan, aku akan mendapatkan. Padahal kita lihat sama-sama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-27 mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tidak sesuatu pun kita bisa ambil untuk diri kita sendiri kalau itu tidak dikaruniakan dari surga. Lantas waktu orang muda ini nanya ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus jawab begini. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Perikop yang sama diulangi di Markus, oke? Kemudian diulangi lagi di Lukas. Pertanyaan di Markus itu orang muda itu nanya gini, hal baik apa yang aku bisa lakukan gitu loh ya, dia tanya ya. Kalau di sini kan dia tanya apa yang harus aku perbuat? Tapi di Markus dia nanya, hal baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan semua kekayaannya, dia udah miliki semua itu. Ternyata dia gak yakin kalau dia memiliki hidup yang kekal. Oke, saya katakan sekali lagi. Dia udah punya semuanya, hartanya sangat banyak, jelas dikatakan. Dia kaya banget. Tapi dari semua yang dia punya, dia miliki. Dia nggak yakin dia miliki hidup yang kekal. Pesannya kepada Anda hari ini adalah begini. Jangan sampai suatu hari waktu kamu umur 60, kamu sudah sangat kaya. Kamu memiliki semuanya, harta dan sangat banyak. Tapi pada saat itu kamu ragu. Apakah ini harta yang terbaik? Apakah semua effort yang dari aku usia 30 kerjakan sampai sekarang 40. Sekarang aku udah usia 60. Aku udah ngelihat aku punya warisan. Ini mau dihabisin sampai 3 generasi pun gak masalah. 3 generasi gak kerja pun gak masalah. Tapi di saat itu kamu kaget dan kamu ragu. Apa yang harus aku perbuat lagi ya? Aku punya semua ini. Tapi aku punya gak hidup yang kekal? Karena keraguan inilah menjadi sangat nyata di dalam diri orang muda ini. Dia ini bukan usia 60 loh, dia orang muda loh dan dia sudah kaya. Tapi dia gak yakin dia punya hidup yang kekal gak? Pesan untuk Anda hari ini, apapun yang Anda kerjakan. Karena mulai usia inilah kamu akan mulai membangun karir, kamu akan sekolah baik-baik, kamu akan lulus. Kamu akan setia dengan perkara kecil dan kamu akan kerja keras. Bekerjalah sekeras-kerasnya. Jadilah teladan dan menginspirasi orang untuk dapat promosi, kenaikan gaji. Go with the blessing. Saya doakan untuk kalian itu bukan hanya sukses secara dunia, tapi menjadi terang dan garam juga. Go with all the blessing. Tapi waktu kalian mengerjakan dan kalian wah kalian lagi giat ya. Saya nggak mau suatu hari nanti kalian kaget. Apalagi yang aku harus lakukan untuk memiliki hidup yang kekal. Tapi hari ini kalau kalian mendengarkan message itu, hidup yang kekal itu
sudah menanti Anda dan nama Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Anda berbeda ya dengan orang muda ini yang belum kenal Tuhan, yang dia tuh mengandalkan kekuatannya sendiri. Anda berbeda loh ya, tapi bisa pengaplikasian yang sama. Dia gak kenal Tuhan, Anda kenal Tuhan. Tapi bisa mengaplikasikan hal yang sama supaya Anda jangan terjebak. Artinya nanti waktu Anda bekerja atau mengusahakan apapun untuk Anda naik level di dalam pekerjaan dan meniti karir Anda, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan selalu nomor satu, apa yang bisa aku lakukan di dalam mengerjakan apapun. Janganlah selalu yang menjadi prioritas utama adalah pengalamanmu, pengetahuanmu, apa yang aku bisa kerjakan. Tapi seharusnya kamu terlebih dahulu tanya, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Bukan apa yang bisa aku perbuat untuk memperoleh, apa yang bisa aku lakukan. Karena Tuhan katakan celakalah orang congkak, karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi biarlah engkau merendahkan dirimu dengan tanya, apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Dan bawalah di dalam doa. Setelah kamu tahu apa yang berkenan di hati Tuhan ya. Bukan berarti kita ini orang yang gak punya planning, orang yang ngeflow dengan mengatasnamakan belum dapat jawaban dari Tuhan sehingga tidak melakukan apa-apa. Oh, belum dengar apa-apa dari Tuhan. Jadi tiap hari bangunnya telat karena gak tahu mau ngapain. Gak seperti itu juga. Setia, disiplin, bertanggung jawab selalu ada, pasti selalu ada hal-hal yang kamu perlu selesaikan setiap harinya. Selesaikan sambil berdoa, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Pasti ada. Setialah dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Orang muda ini jatuh di jebakan mindset of earning. Dia pikir dengan mengusahakan dia itu bisa dapat kekekalan. Dia pikir kekekalan itu didapatin dengan effort. Tuhan Yesus jawab, hanya satu yang baik. Satunya itu huruf besar loh ya. Berarti secara tidak langsung Tuhan tahu orang ini gak ngerti. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan kekekalan itu adalah Tuhan Yesus yang berdiri di depannya. Ya kalau ditaruh di konteksnya percakapan pada masa itu, Tuhan Yesus kan belum mati di atas kayu salib. Belum bangkit pada hari ketiga. Injil belum diberitakan. Jadi jelas lah ya orang ini gak tahu yang berdiri di hadapan dia itu siapa gitu loh ya. Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Oke? Perintah yang mana? Yang tadi saya sebutkan. Wah, disebutlah. Dan Tuhan Yesus gak sebut tentang jangan sembarangan menyebut Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain Tuhan gitu ya. Tuhan gak sebut loh dari semua perintah itu. Tapi yang disebut itu adalah hubungan dengan manusia. Kemudian dia jawab, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, dia tanya kayak begitu. Dari kata apalagi yang masih kurang, Anda bisa garis bawahi. Jebakan yang kedua ya, selain daripada yang pertama, dia mengandalkan usaha kekuatannya sendiri. Yang kedua, dia mau membuktikan diri. Dia mau membuktikan diri. Dia bilang apalagi yang kurang. Tapi lucunya orang ini sombong sih ya. Dia merasa udah gak ada yang kurang. Tapi pertanyaannya, kalau kamu merasa begitu perfect dan sempurna dan gak ada yang kurang, semua sudah kamu lakukan, terus kenapa kamu masih ragu? Kenapa kamu masih tanya gitu ya? Ternyata waktu dia bilang semua sudah dilakukan, belum semua dia sudah lakukan. Dia cuma mau membuktikan diri. Dia bilang aku sudah melakukan semuanya. Enggak kok. Waktu dibilang jualah hartamu kasihlah kepada orang miskin. Tuhan gak bilang jualah hartamu semuanya kasih ke saya. Tuhan Yesus gak minta loh hartanya, enggak loh. Kasih kepada orang miskin. Sedihlah dia karena hartanya banyak. Ternyata
mencintai dan mengasihi sesama pun dia tuh masih ada batasnya. Ternyata sebenarnya dia tuh belum melakukan semuanya. Tapi dia cuma mau membuktikan diri. Anak muda hati-hati, di dalam adrenalin, hormon gejolaknya anak muda. Sering kita terjebak itu membuktikan diri. Kadang ingin jadi kaya itu cuma mau membuktikan diri bahwa gue bisa sukses. Mau menjadi kaya itu dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Banyak loh orang yang gak kenal Tuhan, mereka itu jadi kaya raya karena kenapa? Mereka marah sama kemiskinan di generasi sebelumnya. Mereka marah melihat orang tuanya yang harus susah payah mengemis-ngemis sama orang. Mereka marah dan mereka bilang ini tidak bisa terulang lagi. Sehingga dengan menghalalkan segala cara, mengandalkan kekuatannya gigih. Enggak mau menyerah, pantang menyerah, kuat banget mentalnya juga. Kemudian mau membuktikan kepada saudara-saudara semua bahwa kita enggak akan ngemis lagi. Kemudian menjadi kaya. Anak muda, firman Tuhan mengajarkan waktu berbicara dengan orang muda ini, kelihatanlah pattern seperti itu. Kelihatanlah pola seperti itu. Berarti pola seperti ini sangat sering menjadi trigger dan motivasi untuk orang pengen jadi kaya. Karena apa? Mau membuktikan diri. Di tempat ini kamu gak perlu angkat tangan waktu saya tanya ya. Gak perlu angkat tangan dan gak perlu memberikan jawaban kepada saya aja. Sering gak terbenak di pikiranmu pengen cepat jadi kaya? Pernah gak berpikir, gak serius-serius sih mikirnya, tapi hanya terbesit di pikiranmu, aduh betapa enaknya ya kalau uang itu tumbuh di pohon gitu loh. Terus sering gak terbesit di pikiranmu ngeliatin orang yang gak perlu mengusahakan menghasilkan uang, mereka itu dapat modal dari orang tua. Terus kamu berpikir enak ya punya orang tua yang kasih modal sehingga wah dia bisa gak usah mikir, bisa memulai usaha ini, memulai usaha itu. Atau sederhananya hanya untuk barang yang kamu pengen gitu loh. Wah kamu ngamuk gitu loh. Enak banget dia kalau punya uang ya, aku gak perlu cicil-cicil. Aku pengen punya handphone aku beli. Aku pengen punya laptop aku beli. Aku pengen makan di sini. Aku gak perlu mikir 2 kali. Makan aja udah kayak begitu. Hati-hati ya dengan pikiran seperti itu ya. Karena kalau misalnya gitu ya. Misalnya kadang kalau kita belum punya kita pengen punya. Tapi saya kasih tahu, bukan berarti saya sudah di sana, bukan berarti wah saya kaya raya, saya mau apa, saya dapat apa. Enggak loh ya, enggak. Tapi ternyata tidak semua keinginan itu perlu disampaikan. Karena kenapa? Ini bukan berarti saya sudah di sana, tapi saya menemui banyak orang yang sudah memiliki itu semua, mau beli barang gak usah mikir. Pokoknya soal duit gak usah mikir lah ya. Istilahnya begitu ya. Sangkin kadang gak usah mikirnya. Dia beli barang bukan karena butuh. Dia beli barang karena temennya asal bawa barang nawarin pasti dibeli. Padahal dia juga gak butuh gitu loh. Tapi orang yang sudah memiliki semua itu. Dan Anda yang berandai-andai. Wah seandainya uang itu tumbuh di pohon. Kalau mau ini, kalau mau ini, kalau ini. Seandainya itu terjadi dalam hidupmu pun ya. Enggak berarti kebahagiaanmu itu penuh loh. Enggak loh. Seandainya kamu punya pohon duit di rumah pun ya. Kebahagiaanmu itu belum penuh loh. Seandainya kamu enggak perlu memikirkan uang kuliah dan itu semua disediakan. Seandainya kamu enggak perlu cari modal usaha dan itu diberikan warisan. Belum tentu kebahagiaanmu penuh. Belum tentu. Belum tentu. Dan jangan jadikan keinginan untuk memenuhi apa yang kamu inginkan itu. Dan kamu mau membuktikan diri. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Saya kasih kesaksian hidup saya sendiri. Kalau misalnya ya Anda berpikir dan Anda punya cita-cita. Saya mau menikah dengan istri yang kaya.
Oke, ada loh orang punya cita-cita seperti itu. Saya bertanya-tanya sama anak muda, cita-citamu apa? Punya istri yang kaya, gitu ya. Atau sebaliknya, saya pengen punya suami yang kaya, gitu ya. Nggak ditulis sih bahwa di Alkitab bilang itu akan masuk neraka, enggak kok. Tapi saya nggak mau hidupmu itu sia-sia gitu ya. Saya nggak mau hidupmu itu lantas kalau itu tercapai, oke. Let's say lah ya, if you got a rich husband, let's say lah ya kalau lu punya istri yang kaya. So what's next gitu loh. What's next? Visinya itu apa? Saya juga ajarkan kepada orang tua minggu lalu. Saya khotbah di umum di rooftop ya. Saya ajarkan kepada orang tua, saya khotbahkan. Kalau kita ajarin anak, itu jangan bilang kamu sekolah yang baik-baik supaya kamu tuh dapat kerjaan dan dapat gaji yang tinggi. Sering sekali nasihatnya itu adalah membekali anak sekolah baik, cari kerja baik-baik supaya dapat gaji yang tinggi. Lah, tapi lupa membekali. Nah, Anda kan belum punya, mayoritas di sini belum punya keluarga gitu ya. Tapi sejak masa muda diajarkan. Nanti ya pada masa Indonesia emas, kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Nama Tuhan akan dimuliakan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saudara tahu nggak 2030 sama 2040, 70% itu adalah anak muda yang hidup di Indonesia. Dan itu adalah usia Anda yang nantinya akan memimpin. Kalian akan jadi parenting seperti apa? Kalian jangan lagi jadi parent yang ngajarin anak hanya untuk jadi kaya. Tapi ngajarin anak kalau kaya itu mau ngapain gitu loh. Iya kan? Jadi generasi yang ngajarin anaknya untuk jadi kaya, anaknya kaget-kaget waktu jadi kaya. Karena gak pernah dapat guideline, gak pernah dapat nasihat kalau jadi kaya lantas harus apa? Cuman disuruh jadi kaya, titik selesai. Setelah jadi kaya, ya urusanlah kamu. Kayaknya kalau udah kaya, semua masalah beres gitu loh. Hei, waktu jadi kaya, itulah masalah murtad itu di sana. Masalah ragu sama kekekalan, itu terjadinya pas kaya. Waktu kaya dia bingung, gimana caranya dapat hidup yang kekal? Bingungnya pas kaya gitu loh. Jadi bukan berarti kaya itu menyelesaikan segala sesuatu loh ya. Kalau Anda punya impian untuk punya suami dan suami yang kaya, istri yang kaya, then what's next? Saya waktu menikah, ya semuanya bukan hanya jadi nol, tapi jadi minus. Oke, jadi minus, ya. Jadi sempat ada di tabungan itu sisa 5 digit. Ya. Berarti kalau 5 digit apa ya? Puluhan ribu ya gitu ya. Oke, puluhan ribu ya, gak ratusan ribu ya. Dan waktu itu tuh gak gampang ya. Menikah awal pikirnya wah idealnya abis menikah apa? Beli rumah. Saudara beli sofa aja gak bisa loh. Serius, jangankan beli rumah. Ya beli sofa aja gak bisa berarti rumah ya gak kebeli lah ya gitu ya. Jadi jangan ada asumsi ya iya rumahnya udah kebeli sofanya cicil. Enggak, ini rumah juga gak ada gitu loh. Oke, belum lagi waktu itu usaha yang dijalankan oleh Ko Wiki. Tempatnya itu kebakar sampai habis bis gitu ya. Harus bangun kembali gak ada uang. Dan di saat yang bersamaan papa mertua kena cancer. Biaya pengobatan gimana lagi. Udah jelas itu mau teriak minta tolong kemana juga udah gak tahu gitu ya. Pada saat itu waktu saya noleh kembali. Saya sendiri sama suami itu bilang kayak begitu. Aduh kita kok gak pernah ya suami istri gandengan tangan nangis-nangis karena gak punya duit. Nangis-nangis karena khawatir. Ini saya sedang bersaksi bahwa sesudah melewati masa itu, kita menoleh ke belakang, kita gak pernah nangis karena gak punya duit loh. Bener? Tapi waktu itu kita jalanin deg-degan gak? Suami saya lebih deg-degan. Karena sisanya berapa digit, saya pun taunya 7 tahun kemudian. Dia nge-share ke saya gitu loh. Jadi selesai ibadah, karena waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan. Saya ngajar piano dan Ko Wiki dengan usahanya gitu ya. Terus kita ibadahnya waktu itu masih ada profesional muda.
Pro M, oke? Pro M. Selesai ibadah, kita nggak bisa pergi keluar makan dengan teman-teman. Karena kenapa kita harus hemat. Jadi setiap kali selesai ibadah, teman-teman pergi makan, kita bilang, sorry ya nggak join. Jadi kita pulang makan apa adanya gitu loh. Terus kita tuh happy gitu ya. Kita happy dengan kita bisa spend time together. Kita juga nggak bisa, maksudnya kalau jalan-jalan di mall itu, kita juga nggak bisa, wah pengen ini pengen itu gitu ya. Kita cuma bisa apa? Nonton gitu loh. Nonton pun bukan di bioskop. Nonton pun di rumah gitu loh ya. Nonton di rumah. Tapi noleh ke belakang. Waktu Ko Wiki bilang begini, sorry ya kamu menikah sama saya nggak bisa belikan kamu apa-apa gitu loh. Harusnya kalau kamu nggak pilih saya, kamu tuh kemungkinan lebih happy ya. Sekali dua kali dia ngomong seperti itu. Tapi saya bilang loh, ini bukan denial loh ya. Ini bukan berarti in la la land dan mabok cinta. Enggak ya, saya sudah menikah loh, pasang cincin loh ya. Dan tidak pernah ada penyesalan sedikit pun or a second thought yang muncul di dalam pikiran saya. Oh, seandainya saya bisa memilih pasangan yang lebih mapan. Tidak pernah muncul di pikiran saya. Dan saya bilang sama suami saya saat itu. Saya bilang, kalau saya diizinkan memilih lagi, saya akan pilih kamu lagi. Nggak usah baper. Karena kenapa? Karena saya merasa ada yang lebih mahal daripada tabungan yang berdigit-digit. Yang seolah-olah orang bilang, oh itu garansi dan rasa aman untuk hidup. Enggak, ada yang lebih mahal. Tahu nggak apa yang lebih mahal? Saya melihat sebuah karakter. Karena masalah ini bukan terjadi karena kecerobohan ya, musibah. Masalah ini terjadi bukan karena dosa juga. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Saya tidak perlu mempertanyakan. Ayub nggak mempertanyakan kenapa anak saya mati semua. Domba saya semuanya hilang semua. Kenapa ini? Oh, so far from Job ya. Saya jauh banget dari Ayub. Nggak even layak untuk saya paralelkan story-nya gitu loh. Tapi saya nggak mempertanyakan ya. Saya nggak mempertanyakan, oh kenapa ini terjadi. Dan di saat itu juga saya memenuhi panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Di mana, wah saat itu saya lagi rame-ramenya murid piano saya gitu loh. Wah lagi banyak, semakin mouth to mouth, semakin banyak yang mau les gitu ya. Terus saya melihat, wah ini bisa jadi solusi secara financially gitu loh. Mendapat penghasilan yang cukup tinggi. Tapi rasa aman saya itu gak di sana loh. Harta yang terbaik tidaklah selalu dengan apa yang dunia katakan, oh rasa aman kalau punya duit semuanya tuh aman gitu ya. Tapi saya melihat sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu apa? Karakter. Karakter di mana usia-usia produktif waktu kita menikah masih usia 20-an. 20-an pria loh ya. Pria kalau ketemu itu gak pernah kenalan. Terus yang dibahas itu, wah muka kamu glowing ya, pakai produk apa? Kan gak pernah kan? Kalau pria kenalan yang dibahas apa? Kerja apa? Kan gitu ya. Oh kamu kerja apa? Oh kamu ngapain aja? Itu adalah sebuah pride. Anak muda, Anda kalau mau memiliki sesuatu yang berharga dan harta yang terbaik, pertama-tama untuk kamu mencapai ke sana ya, untuk kamu suatu hari mendapat promosi dan dipercayakan harta yang kamu menjadi bendahara yang mengelola dan kamu jadi kaya nanti ya. Saya doakan kalian jadi kaya, katakan amin. Sekali lagi saya doakan kalian jadi kaya. Amin. Saya doakan, saya mau lihat kalian tuh jadi orang yang sukses. Yang benar-benar menginspirasi orang, saya mau. Tapi perjalanan ke sananya itu loh. Jangan sampai ngamuk dan membuktikan diri. Saya bersyukur suami saya itu gak ngamuk. Saya bersyukur dia gak pahit. Saya bersyukur dia tidak bangkit dengan keras gitu loh. Aduh, takut banget gak sih kalau orang itu kena masalah ya. Itu bangkitnya, kalau konslet
Kalau bangkitnya konslet ya, itu bisa jadi orang yang keras loh. Benar apa benar? Tapi kalau bangkitnya dengan pengenalan akan Tuhan, itu gak akan jadi orang yang membuktikan diri, menjadi orang yang keras, menjadi orang yang mengajarkan nanti ke anak cucunya, wah kalau kamu ini gak mengandalkan kekuatan, gak ada yang tolong. Kamu gak tahu waktu papa susah kayak gitu, gak ada yang tolong. Siapa yang tolong? Papa yang berusaha sendiri. Suatu hari saya berdoa, gak ada pria-pria maupun wanita-wanita yang begitu prideful, begitu dengan egonya mengatakan, ya karena susah payah, papa ada hari ini. Kalau kamu gak berusaha, kamu gak bisa mengandalkan manusia, kamu itu harus andalkan diri sendiri. Celakalah orang yang merasa dirinya bisa, karena suatu hari semuanya itu gak ada artinya. Semuanya itu membuat orangnya itu koleng. Apa yang membuat aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Pride harus diasah. Jangan sampai di saat kita mengusahakan, kita terpancing untuk membuktikan diri, terpancing ngamuk, terpancing pahit. Janganlah pengalaman, situasi, kejadian dan keadaan itu mendesak kamu. Jangan pakai alasan begini dong. Iya, coba kalau di situasi saya, yang saya ini udah kepepet harus punya duit sekian pada hari sekian. Dan kalau enggak, maka saya akan gini-gini. Oh, belum pernah rasanya waktu saya benar-benar sudah tidak ada tempat untuk tinggal dan saya bentar lagi terusir dan lain-lain semuanya. Memang kita semua gak punya kisah yang sama lah ya. Kalau kamu ngomong kayak begitu, ya kasihan banget kalau ada satu orang yang mengatakan dia pernah merasakan apa yang semua orang rasakan. Malang banget nasibnya. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Karena sewaktu kita melewati masa sulit itu seolah-olah ya, seolah-olah kapanlah kita beri rumah gitu ya. Kapanlah kita ini akan, siapa di sini yang selalu berdoa financial freedom gitu ya. Sebenarnya apa sih financial freedom buat kamu? Dan juga ya gak usah muluk-muluk ya. Jangan bilang Tuhan kalau nanti ya saya kaya, saya akan. No, you don't have to promise. Gak usah janji, gak usah bilang saya akan berikan ini kepada gereja, saya akan ini. Gak usah. Tapi Tuhan hanya ingin melihat kesetiaan, pembentukan karaktermu menuju ke sana. Itu saja yang Tuhan mau. Selama kamu bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, that's all He wants. Pembentukan karaktermu lah yang Tuhan mau. Gak perlu janji muluk-muluk. Gak perlu bilang, oh aku akan begini. Sewaktu kita mengusahakan semua itu, ingatlah. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan waktu belum melihat solusi, jangan menyalahkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, belum melihat solusi, jangan menyalahkan Tuhan. Di situasi apapun itu, saat saya ada di lembah itu, saya gak tahu kapan itu selesai. Karena papa yang sakit dan butuh pengobatan sampai kapan, kemudian usaha yang udah bukan cuma 0 minus mau dibangun lagi, wah itu semuanya gak secara akal manusia itu kayak wah udahlah habis. Tapi Anda tahu pada saat kita lagi dalam lembah kekelaman ya, kita tuh banyak ngobrol di mobil. Kita banyak ngobrol di mobil itu begini. Kita ngobrol, padahal itu gak punya duit loh ya. Tapi saya dan suami saya ingat satu percakapan. Kita tuh bilang begini, nanti kalau punya duit pengen apa? Gitu ya. Jadi angan-angan lagi gak punya duit nih. Jadi sedikit menghibur kan. Waktu ngomong nanti punya duit pengen apa gitu. Nanti punya, terus disitulah kita tuh punya satu kesepakatan, oke? Kalau mau adopsi silakan, tapi ini gak usah jadi formula juga sih ya. Tapi itu yang menjaga langkah-langkah kita waktu mendapat berkat dari Tuhan. Saya sama suami itu bilang begini, nanti ya kalau udah jadi kaya ya, pengen apa itu jangan cepat-cepat dibeli. Itu komitmen kita. Kalau udah punya duit pun gitu ya, istilahnya gini loh, kalau udah punya duit bisa beli mobil Jerman yang ada gininya itu loh. Gitu ya, kalau bisa beli pun jangan beli, gitu loh. Nanti kalau sudah dapatkan istilahnya udah bisa
Wah, ada orang tuh kayak nanti ya kalau aku udah punya duit ya, aku mau beli ini. Waktu duit itu kekumpul dan bisa beli, kamu misalnya cita-cita beli PS gitu ya. PS yang virtual. Kekumpul, saya ajarin kalian, jangan beli. Jangan beli. Jangan biasakan kumpul duit itu untuk beli apa yang kalian inginkan. Jangan biasakan, karena nanti lama-lama dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari beli PS lah, beli handphone lah. Lama-lama waktu kalian udah dewasa, nominalnya udah lebih gede, itu akan jadi identitasmu. Itu akan menjadi kebiasaan, seolah-olah membuktikan, aku bisa beli kok. Aku gak kalah kok. Nah itulah jebakannya. Saudara belajar sesuatu? Saya komitmen dengan suami saya, waktu di mobil kita ngobrol, kita bilang, saya panggil suami saya PP gitu ya, saya bilang, nanti ya kalau kamu bisa beliin saya ini pun, saya gak mau, saya bilang gitu, saya gak mau. Terus dia bilang, siapa yang mau beliin? Tapi istilahnya gak usah semua keinginan tuh disampai-sampein, ngerti ya? Belajarlah mencukupkan diri dan happy. Karena tanpa kamu sadari, mental konsumen ya, konsumtif ya. Konsumtif itu tanpa kamu sadari itu kebiasaan membuktikan diri. Sudahlah, kamu dengan menghindari keinginan menyampaikan apa yang kamu mau beli, itu secara otomatis kamu itu kill your pride. Aku bisa tapi aku gak mau. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dicobain 40 hari waktu puasa, itu semua 3 kali cobaan dari iblis itu semua Tuhan bisa. Disuruh lompat dan dibilang suruh malaikat tangkap, bisa gak? Bisa. Merubah batu jadi roti, bisa gak? Bisa. Terus yang satu lagi apa ya? Oh, worship him, dikasih seluruh dunia. Hah, bercanda gitu ya. Anyway, itu semua Tuhan bisa. Tapi apakah Tuhan lakukan? Enggak. Tidak semua yang kamu bisa itu kamu lakukan. Jadi jangan disampaikan semua yang kamu rasa kamu bisa. Hold it. Untuk kenapa? Untuk kill your pride. Supaya kamu tidak membuktikan diri. Amin. Kemudian waktu lanjut ya. Terus kata Yesus kepada anak muda itu ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini jebakan yang ketiga. Jebakan yang pertama mengandalkan kekuatan sendiri, jebakan yang kedua membuktikan diri, jebakan yang ketiga itu adalah ada berhala lain di hidup. Oke? Itu ini bukan poin ya, saya kasih tahu poinnya nanti. Saya cuma kasih tahu jebakan-jebakan sewaktu di usia muda kita lagi mengusahakan dan menata hidup kita ya. Ini jebakan yang ketiga. Kita ini tanpa sadari akan punya prioritas yang jauh lebih penting dari Tuhan sehingga itu jadi berhala. Dalam hal ini uang jadi berhalanya anak muda ini. Dia jadi sedih karena hartanya banyak. Wah, dari satu kalimat ini punya banyak angle. Ada 2 sisi koin. Sisi koin yang pertama, betapa patetiknya dia punya banyak harta tapi dia sedih. Man, I don't want you to end up rich and sad. Oke, dia punya banyak harta tapi dia sedih. Yang kedua, angle yang kedua, sisi koin yang kedua. Dia bilang, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Berarti gini loh, disuruh jual, dia hartanya banyak. Dia lebih cinta hartanya daripada mari ikutlah aku. Dia lebih cinta hartanya daripada fellowship dengan Tuhan. Jangan sampai kita lebih cinta sama pekerjaan kita sehingga kita menomorduakan persekutuan dengan Tuhan. Apapun bentuknya itu, lebih workaholic, lebih kerja, menomorduakan saat teduh. Lebih suka kerja daripada berdoa, lebih suka kerja daripada CG, lebih suka kerja daripada ibadah. Kerja, urusan kerohanian itu antara Tuhan dan aku tetap berdoa kok waktu di perjalanan.
alasan ya. Aku tetap cari Tuhan kok. Cuman aku gak punya waktu pelayanan. Aku gak punya waktu ke JG. Sehingga orang muda ini sudah menjadikan hartanya itu Tuhannya. Dia gak bisa give up. Dia lebih cinta sama hartanya. Sebelum sampai ke harta yang banyak yang kalian cinta ya. Bisa ada berhala lain loh dalam hidupmu. Berhala lain apa dalam hidupmu? Pacarmu. Kamu lebih cinta pacarmu atau Tuhan? Saya pernah loh ditanyain di awal-awal saya menikah. Karena waktu awal-awal menikah saya norak banget. Saya happy. Dalam semua masalah itu happy, saya happy aja pokoknya. Pokoknya kalau bareng ke week itu happy aja gitu. Terus tiba-tiba saya mikir ya, seandainya saya bisa kenal dia lebih awal, kan hidupnya lebih lama bareng, lagi norak-noraknya ya. Lagi norak-noraknya. Ini bukan Tuhan jahat loh ya. Tuhan itu maha pengasih penyayang, semua berkat itu dianugerahkan kepada kita. Kita gak pernna diambil apapun dari kita lah. Intinya Tuhan itu cuma memberkati kita. Tapi waktu itu saya ditanyain di ruang doa saya di lantai. So pertanyaan sederhana yang membuat saya terdiam begitu lama. Seandainya suami kamu saya ambil, kamu gimana? Saya terdiam. Saya nggak langsung serta-merta roh agamawi gitu ya. Gak apa-apa Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Selama Tuhan tidak ambil rohmu daripadaku. Ya kagak. Saat itu daging yang meraung-raung. Saya gak bisa bayangkan how can I live gitu loh. Saya terdiam. Lama saya terdiam. Tapi kemudian saya sadar arti kekekalan. Saya sadar arti kekekalan. Saya tahu bahwa bukan dengan suami saya ya. Tapi saya berjuang dan berdoa mati-matian untuk keluarga saya kenal Tuhan. Karena apa? Kenapa saya ingin keluarga saya itu di dalam Tuhan? Kenapa saya menginjil kepada orang tua saya? Kenapa begitu urgent? Bukankah semua itu demi tahu nanti di dalam kekekalan tidak ada perpisahan. Tapi justru kalau tidak dalam Tuhan, itu perpisahannya itu selama-lamanya loh. Dipisahkan itu selama-lamanya. Dan saya tahu itu ada persekutuan selama-lamanya. Bukan cuma bersama dengan Tuhan, tapi bersama dengan semua orang percaya. And I know my husband is in a good hand. Nangis sih saya nangis. Saya bilang, Tuhan, when I have you, I have everything. Saya nangis. When I have you, I have everything. Tapi sampai hari ini, ya Tuhan malah membuat pernikahan kita tuh semakin strong. Karena kita tidak memberhalakan dan menaruh hal lain di tengah-tengah yang yang mementingkannya itu lebih penting dari Tuhan. Jaga baik-baik di dalam hidupmu, dalam musim apapun, mau kamu lagi getu-getunya sama pacar, mau kamu itu lagi on fire-nya sama kerjaan, lagi dapat opportunity, jangan norak sama hal-hal duniawi. Katakan sama temannya, jangan norak ya. Jangan norak juga kalau kenal orang hebat gitu ya. Kalau punya network, kenalan sama, ya bahasa manusia sih orang gede gitu ya, orang gede ya. Saya sih tersinggung dibilang gede, saya gak gede kok gitu. Tapi jangan norak kalau kita tuh punya networking sama orang-orang penting. Jangan norak kalau kita kenal orang-orang terkenal. Karena semuanya itu. Yang ketiga tadi ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, sedihlah dia sebab banyak hartanya. Kamu gak akan mengandalkan orang terkenal itu kok. Kamu gak akan mengandalkan networking itu kok. Mau kamu kenal siapapun gak usah norak. Karena at the end, kamu gak mengandalkan semuanya itu. Kamu bukan hanya mengandalkan ya. Kamu tidak menjadikan mereka Tuhanmu kan. Tuhan tetap menjadi urutan pertama, prioritas pertama di dalam hidup kita. Katakan amin. Terus
Akhirnya Tuhan berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu ya, saya kasih perumpamaan ini. Tuhan gak sedang bercanda, tapi ini agak lucu. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Tahu gak kenapa gempar? Apa sih yang bikin gempar? Apakah karena lelucon ini adalah sesuatu yang tidak pernah gak pernah disebutkan di stand up comedian pada zaman itu? No, bukan viral karena leluconnya. Tapi pada zaman itu punya mindset dan culture. Jadi orang Yahudi itu dan orang Israel itu ya, mereka tuh punya pemikiran begini. Kalau orang kaya itu pasti diberkati Tuhan, gitu loh. Jadi kalau orang itu kaya, itu pasti selamat, gitu ya. Kalau orang sakit itu berdosa. Ya, kalau orang itu mengalami masalah, berarti itu terkutuk dan berdosa gitu loh. Tapi kalau orang kaya, itu pasti berkatnya datang dari Tuhan. Tuhan mau membuktikan itu salah. Orang jahat pun bisa kaya. Anda lihat di dunia, orang yang gak kenal Tuhan pun jadi kaya loh. Ya kan? Orang yang jahat pun jadi kaya loh. Terus Tuhan jawab begini, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah bukan kekayaanlah tujuan akhir. Oke? Tuhan mau kok kita bersinar jadi jadi garam. Ya sudah khotbah 2 sesi, jadi agak belepotan ini ngomongnya. Tuhan mau kita jadi garam, jadi kesaksian, oke? Tapi kekayaan itu bukan tujuan akhir. Saya ingin kalian pegang baik-baik poin daripada apa yang saya sampaikan tentang persepsi harta di dunia ya. Yang pertama, kaya bukanlah tujuan akhir, tapi persekutuan dengan Tuhan. Oke? Kaya bukanlah tujuan akhir tapi persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, kaya bukanlah berkat tertinggi. Ingat baik-baik 2 prinsip ini. Bukan tujuan akhir dan juga bukan berkat tertinggi. Ya. Tapi berkat tertinggi itu adalah keselamatan. Tujuan akhir itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Di dalam keselamatan dan kekekalan disitulah kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi usahakanlah untuk menjadi orang yang berhasil and financially stable, financially can bless other, go ahead. Tapi peganglah kunci ini baik-baik, bahwa itu bukan tujuan terakhirmu. Dan itu bukan berkat tertinggimu. Yang belajar sesuatu katakan amin. Dengan demikian kalau nanti ada apa ya namanya board, papan tulis atau apa yang tulisannya Future of Hope. Kalau kalian datang ke Edu Fair kemarin gitu ya, ada tulisan Future of Hope gitu ya, Future of Hope. Pengen jadi apa? Wah, semua menuliskan cita-citanya. Ada yang baca board itu, kalau ada boleh angkat tangan nggak? Kalian ada lihat nggak? Oh ada satu gitu ya. Ada. Bagi yang lihat ya, aduh, saya berharap khotbah ini juga bisa didengarkan dan menginsafkan gitu ya dari jalan yang sesat. Karena ada yang tulis, saya mau mendapat 100 M di bulan Juni 2024. Terus temennya tulis, bangun oi. Ternyata yang pengen jadi kaya itu gak sedikit. Di sudut sini pengen dapat 100 M, di sudut sini pengen jadi kaya. Di tengah sini gede lagi dengan di frame. Mau jadi nasabah prioritas. Haleluya. Senggol kanan kirinya. Jangan itu ya tujuan akhirmu ya. Kalau kalian belajar sesuatu, lambaikan tanganmu. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya selesai, tapi saya mau tutup dengan mengundang teman kita memberikan kesaksian. Kesaksian ini to encourage. Setiap anak muda itu jangan do life alone, oke? Jangan struggle sendiri, jangan berjuang sendiri. Karena AOG ini menyiapkan CG, Connect Group, itu bukan untuk orang-orang tuh join gitu ya. Jadi istilahnya CG ini dipromokan bukan untuk supaya orang-orang
serta-merta bergabung aja, bukan gitu loh. Tapi saking sayangnya kita sama jemaat, ini menjadi kepanjangan tangan mimbar, oke? Apa yang diajarkan di mimbar, nanti pada prakteknya itulah di CG, saling mengingatkan, terus saling menguatkan juga, berbagi. Dan pasti ada yang menyakitkan itu apa? Ya ditegur gitu loh. Kalau semuanya indah-indah, happy ya, happy ya, social club aja gitu loh. Tapi di CG ini ya ada ugly truth, dimana kita akan ditegur, dikasih tahu. Kita tadi kesaksian yang Tin bagus banget, anak itu bilang begini, saya diterima apa adanya tapi saya tidak diizinkan terus menerus apa adanya. Cie, keren banget ya. Jadi sekarang saya welcome teman kita yang tidak asing lagi, Joshua. Halo. Boleh cerita sudah berapa lama join CG, terus sebelum join CG sama sesudah join CG itu perubahannya apa? Shalom semuanya, saya Joshua, sekarang dipercayai sebagai coach di Isyut. Saya pegang 3 CG, ada Isyut 7, 20. Mana tepuk tangannya? Kayaknya tanggung-tanggung gitu loh, gemes saya. 20 dan 31, hari ini saya dapat kesempatan untuk menceritakan fase kehidupan saya sebelum CG. Jadi sebelum CG itu saya orang yang kurang punya pengendalian diri yang kuat. Jadi saya terjerumus di dalam sebuah pertemanan yang kurang sehat. Sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan saya itu sekolah di luar. Tapi karena saya punya mentality yang seperti itu, akhirnya saya salah pergumulan. Bahkan malah saya itu mulai kenal dengan obat-obatan. Jadi waktu kenal dengan obat-obatan tersebut, saya ini malah nggak sekolah dengan baik, tapi malah waktu itu dihabiskan untuk aktivitas yang nggak jelas seperti itu. Sampai akhirnya intinya setelah itu nggak lama saya pulang ke Indonesia karena sekolah saya ini nggak tuntas. Jadi dalam 2 tahun itu sebenarnya saya harus mengumpulkan 90 poin, tapi selama 2 tahun cuma kekumpul 10 atau 15 poin. Jadi jadi saya belum harus kenal kita. Setelah saya pulang itu saya baru benar-benar merasakan dampaknya. Jadi dampaknya itu saya merasakan karena saya ini kebiasaan ngobrol dengan teman-teman saya yang sama-sama pemakai. Akhirnya pulang ke sini tuh jadi nggak mau terbuka, tertutup. Dulu saya orang ekstrovert, tapi pulang itu jadi benar-benar introvert dan itu membunuh jiwa saya kayaknya. Kayak kenapa ya kok jadi orang yang seperti ini? Akhirnya mulai stres. Akhirnya mulai dampak lain itu mulai dirasakan. Ketika ketemu sama keluarga besar, saya tuh nggak pernah yang namanya puji Tuhan waktu itu, nggak pernah yang merasakan namanya itu tertolak. Tapi waktu itu ketemu keluarga besar, itu kayak merasa ditolak, kayak wih sakit ya, benar-benar rasa ditolak tuh ternyata kayak gini. Saya kira tuh alay orang yang merasa tertolak, tapi memang beneran sakit rasanya. Lalu sampai di sana mulai makin stres dan saya makin diizinkan sama Tuhan untuk merasakan hal-hal yang saya rasakan itu, hidup itu semakin merosot dan itu Tuhan izinkan mungkin untuk menegur saya ya. Jadi waktu posisi ini agak kembali ke belakang lagi, waktu saya kenal dengan obat-obatan itu saya juga jadi ateis. Dulunya saya orang Kristen tapi karena ketika dampak pakai itu jadi banyak ngobrol tentang Tuhan itu ada atau enggak ya, hal-hal yang seperti itu akhirnya buat saya itu jadi ateis. Jadi pulang di Indonesia saya nggak mau ke gereja. Dan semakin nggak mau ke gereja itu semakin stres. Benar-benar stres kayak ngerasa apa ya yang kurang itu apa ya. Saya juga nggak tahu apa yang kurang karena nggak benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi nggak tahu juga apa yang kurang. Tapi posisi transisi saya waktu di Indonesia karena stres, akhirnya saya memilih untuk mungkin ini efek dari obat-obatan tersebut. Jadi saya harus nge-gym. Waktu saya nge-gym, akhirnya saya tuh ketemu sama satu teman saya tuh selalu ngajakin saya CG. Ayo, itu teman SD saya. Jadi, ayo CG gini. Lalu saya tuh juga jadi introvert kan, enggak deh. Lalu diajakin terus sampai dia nggak pernah nolak saya, nggak pernah capek ngajakin saya CG itu 6-8 bulanan. Saya lupa, to be exact-nya kapan. Nah, posisi dalam saya nge-gym itu saya benar-benar nggak mau ditolakin terus. Saya merasa kayak ngapain sih CG. Jadi teman saya yang ngajakin ini awalnya nggak ngerokok tapi malah ketemu saya, akhirnya saya paksa kalau aku mau ikut, kalau kamu mau ikut sama kalau aku
kalau gimana ya ngomongnya? Lu maunya apa sih? Ngomong apa sih? Terus kalau aku mau ikut, kalau kamu mau aku ikut kamu. Ah, Ketemu ya. kamu khotbah berapa kali tadi? Kamu ikut aku ngerokok dulu. Terus akhirnya anaknya jadi pertama nggak mau, tapi lama-lama juga akhirnya ikut merokok. Bah. Nah, tapi lucunya orang ini ketika selalu tak ajak, selalu sudah ikut sama aku gitu ya, akhirnya kita dekat, jadi sering merokok bersama dan lain-lain. Tapi posisi merokok itu dia selalu ngajakin saya, ayo CG, ayo kita Jumat ke CG. Waktu itu hari Sabtu. Kayaknya doa berkat aja deh. Nah setelah dari sana saya juga malah mikir, ini orang gila ya, ini orang ngerokok ngajakin saya ke gereja. Akhirnya singkat cerita saya nggak pernah mau sampai momen saya tuh 6 atau 8 bulan nggak pernah gereja, akhirnya rasa kosong, kepengen ke gereja. Jadi setelah ke gereja tersebut, saya tuh ke gereja yang umum dan tiba-tiba itu juga bahasannya itu kayak saya merasa orang ini tuh ngobrol sama anak muda. Jadi saya duduk paling belakang tapi kayak dikuliahin 4 mata gitu. Mau sampai kapan kamu buang-buang hidupmu? Mau sampai kapan? Terus saya merasa, ini kebetulan lah, hoki lah ini. Akhirnya saya pulang, gak percaya Mas Ian. Tapi beberapa minggu setelah itu saya ke gereja lagi, saya duduk paling belakang, tiba-tiba pendeta yang berbeda ngobrol lebih intens lagi. Kamu sampai kapan buang-buang hidupmu? Akhirnya di situ bikin saya itu, pertama kali saya dengerin khotbah itu nangis waktu itu. Itu nangis, lalu di akhir khotbah dia nyanyi lagu seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Akhirnya tambah nangis. Tapi kan saya malu kan, akhirnya nyanyi lagu lagi, Bapak sentuh hatiku, tambah terus lagi. Akhirnya saya pulang duluan, karena saya gak enak dilihat orang itu, merasa gengsi, malu. Saya pulang itu, akhirnya saya diam di mobil, bingung, kayak merenung gitu loh. Akhirnya saya gak langsung pulang, saya ke Gramedia. Jadi Gramedia itu saya beli buku, beli Alkitab. Jadi setelah beli Alkitab, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu saya baca, lalu tiba-tiba saya ingat, bingung kan mau baca dari mana ya. Lalu tiba-tiba keinget ada orang yang pernah ngomong kalau mau baca Alkitab itu dari Matius. Akhirnya saya baca dari Matius. Matius itu kan silsilah Yesus. Jadi waktu saya baca Matius itu tiba-tiba nangis aja, padahal itu silsilah Yesus. Terus kayak saya juga nggak tahu kenapa nangis, kayak dijamah bener-bener damai gitu ya. Bener-bener damai sampai akhirnya kayak Tuhan tuh saya tuh ngerasa Tuhan tuh kayak nyanyiin saya satu lagu yang Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Jadi saya ngerasa Tuhan tuh kayak nyanyikan itu kayak bener-bener kasih saya satu pengharapan dari orang itu yang sudah kehilangan harapan, kayak saya nyoba apapun tuh rasanya gagal. Saya kok nyoba gini semakin gagal. Apapun yang saya lakukan di luar kekuatan Tuhan, saya lakukan dengan kekuatan sendiri. Itu kayak semuanya gagal gitu loh. Itu yang akhirnya saya dengar satu suara lagi jelas, saya sampai ingat itu encounter saya sama Tuhan pertama kali. Tuhan bilang seperti ini, kalau selama ini kamu gagal, kali ini coba lagi dengan aku, huruf besar. Di situ saya makin nangis, makin dilawat Tuhan. Gak lama mama saya ceklek, mama saya masuk, jadi kan malu kan. Lihat saya baca Alkitab terus nangis gitu. Intinya setelah dari situ saya coba kontak teman saya yang selalu ngajain saya, bro Sabtu ada CG ta? Gitu. Akhirnya dia bilang, iya ada, kenapa? Oh, aku mau ikut boleh ta? Oh boleh. Akhirnya sejak saat itu saya benar-benar memutuskan untuk menyerahkan kehidupan saya sungguh-sungguh untuk percaya sama Yesus sepenuh hati. Dan ikut CG. Dan ikut CG. Ya, intinya setelah ikut CG yang saya alami dari orang yang sudah putus harapan, ibaratnya nggak punya masa depan. Saya ini dulu waktu stresnya karena pengaruh obat itu, sampai kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Kayak ibaratnya saya punya cita-cita aja, pelihara anjing, nggak usah menikah, udah saya ngurusin anjing aja. Itu mungkin cita-cita saya dulu, tapi ketika ikut Tuhan tuh kasih sebuah visi, Tuhan kasih sebuah pengharapan, Tuhan tuh kasih masa depan. Jadi itu benar-benar nyata dari orang yang tidak bisa kerja, orang yang ibaratnya sampah dunia, tapi Tuhan bisa pakai sampah itu jadi something yang meaningful. Dan saya benar-benar bersyukur
karena Tuhan kasih kesempatan itu di dalam kehidupan saya. Sekarang Joshua udah jadi coach ya. Yes. Jadi memimpin anak-anak CG itu kan pasti macam-macam juga ya. Macam-macam juga ya. Yes. Jadi waktu memimpin anak-anak yang barusan join CG ini Tuhan kasih hati ya, kayak hati gembala gitu untuk ada belas kasihan bahwa suatu hari pun mereka akan sungguh-sungguh dan hidupnya diubahkan. Amin. Karena lewat CG kita itu kenal Tuhan, merasakan Tuhan, tapi berjalan kuatnya itu di dalam CG. Bener ya? Yes. Ada encouragement apa untuk teman-teman AOG yang belum ikut CG? Ikut CG guys. CG itu mungkin dulu ya, saya tuh orang yang lihat CG ngapain sih kumpul-kumpul kayak gini. Saya against sama CG. Tapi sungguhan loh, kita punya komunitas itu yang membangun kehidupan kita. Mungkin gak semua CG itu sempurna, tapi komunitas ini yang benar-benar menjaga kita, nge-build karakter kita. Ya kan kayak Cemek bilang tadi, sebuah karakter itu gak gampang untuk dapatnya, itu dibentuk dari CG. Dan saya benar-benar bersyukur bisa kenal CG dan tertanam di CG ini. Yes. Berikan tepuk tangan buat Joshua. Thank you so much. Thank you, Jay. Baru tahu ceritanya. Ya, dan masih banyak teman-teman kita yang butuh untuk ketemu komunitas yang tepat. Kita memikirkan bukan cuman kumpul di CG aja, tapi kita juga memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan anak muda yang kita mau penuhi di CG. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.